Halo YouTube, kembali di channel Master Vera. Saya akan sedikit melihatkan, dan ini sungguh luar biasa. Gila, ini gila bener. Generasi handphone ini ngebut-kebutan, dalam artian kadang nggak sampai setahun muncul lagi. Kadang mungkin kalian yang udah beli akhirnya muncul baru bakalan aduh kok udah muncul lagi. Dan ini dia generasi Oppo Reno. Padahal setahu saya, seingat saya ya, baru tahun lalu, beberapa bulan lalu, akhir tahun lah ya, saya membahas itu Oppo Reno 6 Pro. Saya compare, saya bandingkan dengan Vivo X70 Pro. Ini muncul lagi yang 7. Wow, ini kadang nggak masuk akal gitu loh. Ini mereka berlomba-lomba ngeluarin sebuah smartphone, kenapa kok jaraknya pendek-pendek? Jadi ya kayak gimana gitulah. Ya udah, kita mau lihat apa yang ada dalam kemasan di Oppo Reno ini yang biasa ya. Nanti juga bakalan ada yang Oppo Reno 7Z Z. Nah, mungkin juga yang Pro mungkin akan muncul juga, I don't know. Dan ini masih yang Oppo Reno 7 5G. Yuk langsung saja kita lihat kemasannya apa dan sekaligus lihat performanya gimana, kameranya gimana. Ya, seperti itu ya. Kita akan lihat sekeren apa sih ini handphone. Yuk langsung saja kita unboxing. Yuk langsung saja kita buka, guys. Waduh. Seperti biasa, kotak berisikan case. Oke. Case-nya ada SIM ejector, clear case seperti ini. Kemudian handphonenya, dan ini yang warna oke, nanti kita lihat. Di dalam ada kabel USB Type-C tentunya. Nih. Oke. Dan charger 65 watt super VOOC. Nice. Ini yang masih oke lah ya di handphone daripada handphone flagship yang udah pelit dengan charger. So kita lihat handphonenya. Ini langsung aja shoot. Warnanya keren, Cak. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan dari segi bodinya terlebih dahulu, guys. Kita lanjut ke pembahasan dari segi bodinya, tapi kita sambil nyalakan terlebih dahulu ya. Ini menurut saya pribadi sih, memang dari desain body ini ada perubahan dibandingkan Oppo Reno 6. Dibandingkan yang sebelumnya 6 dan 5 itu desainnya hampir sama. Ini berubah konsep dengan tambahan gradasi warna yang seperti ini yang cukup keren sih menurut saya. Ada effort sedikit, tapi dari kebiasaan Oppo yang menurut saya kurang effortnya, harus ditambah lagi, banyak yang sama. Misalkan ya dari dimensi ini kita bahas ya. Dari dimensi memang ada perubahan di Oppo Reno 7 dibandingkan Oppo Reno 6, di mana dia sedikit lebih panjang, tapi bobotnya bisa dikurangi, direduce, bagus banget. Tapi kalian bisa lihat di bawah sinar matahari itu bagian back covernya ini wow banget, bisa gradasi yang berubah warna kayak bunglon. Menurut saya ini keren banget, guys. So, bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar kalian. Desain dari back cover Oppo Reno 7. Dan sekarang kalau kita lihat dari kecerahan layar di bawah terik matahari, yang menurut saya ada sedikit peningkatan memang. Kalau dulu yang sebelumnya peak 750, sekarang peaknya 800 nit. Ya memang masih kurang sih, di bawah matahari itu masih nggak terlalu jelas-jelas amat, cuman ya masih bisa kelihatan. Nah, untuk tombol ini ada perubahan. Di bagian sebelah sini tuh volume, kemudian juga slot SIM cardnya, SIM ejectornya kita cegrek. Nah, muncullah di sini untuk slot bisa memory card, dan wah, ini inovasi yang baru. Biasanya kan memanjang 3 nih. Ini SIM card, SIM 1, SIM 2. Di bagian belakang ada slot micro SD-nya, mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi di bagian atas. Ini ada lubang mikrofon. Kemudian di bagian sini ini tombol power. Kemudian kita lanjut. Oh ya, sebelum ini saya suka dengan curve-nya kayak gini. Kemudian di bagian bawah lanjut nih ada grill speaker Type-C, kemudian mikrofon, dan juga masih kita jumpai jack audio. Mantap.
Kurang lebih kayak gini, dan infonya sih dari teman-teman Oppo ya. Oppo yang Reno 7Z terus sama yang Pro nanti baru ini yang bisa glowing. Nah, kalian bisa lihat sendiri kayak model akrilik kan sekelilingnya ini. Kalau sekilas harusnya dia bisa nyala. Dapetin info bahwa ini nggak bisa nyala. Nggak ada ring lightnya di sini. Ya, kalau ada unit yang Pro nanti atau yang Reno 7Z kita akan cobain lagi ya guys. Nah, salah satu di mana nih harusnya masuk di personalisasi. Nah, di personalisasi ini katanya rekan-rekan di Oppo di bagian bawah sini ini ada pengaturan lagi, ini paling mentok kan. Nah, di sini harus ada pengaturan di mana harusnya muncul opsi untuk pengaturan cahaya ring di belakang. Nah, sedangkan ini nggak ada, ini hanya ada misalkan animasi sidik jari kayak gini-gini tuh ada. Ini ada lebih banyak nih, lebih banyak dari Xiaomi ya kayaknya ya. Jadi diganti sama cahaya tepi kayak gini, kayak gitu guys infonya. Jadi sehingga di bagian ring di belakang tuh nggak ada nih, mentok. Lanjut, ntar membahas dari tentang perangkat ini sendiri. Dia menggunakan chipset performanya Dimensity 900 dengan RAM-nya 8GB, dan ini kita bisa extend lagi sampai 5GB. Boom. Nah, seperti itu. Dan untuk memori penyimpanan sendiri dia tersedia di 256GB. Oke, kita akan lanjut ke testing performa dengan rendering video 4K. Kemudian ini kita setting lagi di Ultra 4K atau Ultra HD. Pengaturan 30 frame-nya kita jadi 60 fps. Ini kualitasnya tinggi. Oke, sebut 1 2 3. Ini bisa menjadi suara terbuka, suara konsumen ke Oppo ya. Kalian memberikan sebuah produk, mengeluarkan produk baru, generasi terbaru, itu terlalu dini. Bahkan nggak sampai 9 bulan, atau dengan kata lain bisa seperti prematur. Contohnya aja Oppo Reno 6 dan Oppo Reno 7 jaraknya pendek dengan upgrade yang menurut saya nggak terlalu banyak. Performa pun menggunakan yang sama, MediaTek Dimensity 900. Kenapa nggak kasih yang 920? Bahkan Snapdragon 888 kalian bisa sematkan, karena ada brand di luar sana mampu memberikan value yang lebih murah tapi dengan Snapdragon 888. Kalian bisa lihat dari kualitas rendering 4K 60 fps, boom, hanya bisa mencatatkan waktu 2 menit 22 detik guys. Dibandingkan yang merek-merek lain bisa lebih kencang performanya. Dan kita akan lihat apakah ada upgrade peningkatan kualitas di layar, di audionya, serta kameranya. Yuk langsung saja kita lihat. Dan untuk layar sendiri ini udah dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Belum menggunakan Victus, cuman ini masih ada nggak sekalian dimaksimalkan ya. Jadi bezelnya tuh nggak dimaksimalin, sedikit lagi nih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. So kita cobain kualitas layar AMOLED-nya yang udah support sampai HDR plus ini gimana untuk kita tes kualitas layar ini ya. Berikut kualitas layarnya guys, yang menurut saya memang ada peningkatan karena sudah support HDR plus 10 ya. Jadi mampu menangkap video yang sudah support kualitas HDR itu bisa tertangkap dan tertampilkan dengan lumayan bagus. Meskipun sama-sama menggunakan layar yang AMOLED. Dan kalian bisa lihat di sini gelap atau deepnya dark itu bagus. Warna kontrasnya pun jadi bagus, saturasinya pun juga lebih bagus menurut saya dibandingkan yang Oppo Reno 6 5G kemarin. Ya, not bad untuk kualitas layar ini, memang ya masih bisa diunggulkan dari Oppo 7 menurut saya sih begitu. Menurut kalian gimana nih guys untuk layar Oppo Reno 7-nya? Oke, kita lanjut dari tes kualitas audionya seperti ini guys. Nah, gimana guys untuk kualitas audionya menurut kalian ini udah oke?
fine atau ya so-so biasa aja? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Nilai plus lagi di Oppo Reno 7 ini adalah baterai yang ditingkatkan menjadi 4500 dan juga masih dipertahankan charger 65 watt super VOOC-nya. Lagi-lagi nggak kita menjumpai notifikasi lampu atau ring light di bagian kamera belakangnya yang saat di charging menyala. Ya gimana ya? Menurut kalian gimana nih? Inilah super VOOC 65 watt. Dan berikut untuk spesifikasi kamera. Kesannya nih Oppo hanya ngubah bentuk desain kamera. Padahal kalau kalian lihat speknya, ini exactly the same dari generasi Oppo Reno 5, 6 dan sekarang dipergunakan lagi di Oppo Reno 7. Kesannya tuh Oppo kayak nggak ada effort untuk ngubah upgrade kameranya. Tapi kalau kita lihat memang memang masih bagus kamera selfie-nya 32 megapikselnya, bagus, detailnya bagus, bokehnya pun bagus, yes. Tapi sayang nanti video kalian bisa lihat 32 megapiksel itu nggak bisa sampai Full HD, 60 aja nggak bisa. Dan cukup diacungin jempol untuk selfie ini. Mantap banget detailnya tanpa menggunakan filter cantik banget. Dan kalian bisa lihat rambut saya ketarik untuk yang bokeh kali ini memang bisa mendeteksi 2 orang tapi kayak over blur kayak over bokeh. Seperti itu menurut saya. Dan ini kamera belakangnya dengan wide angle, ini di dalam ruangan wide angle normal dan zoom 2 kali itu kurang bisa menangkap cahaya yang banyak sehingga kayak kesannya agak gelap. Lanjut lagi kita cobain wide angle normal hingga ke zoomnya sedikit dengan cahaya yang terpapar banyak. Hasilnya seperti ini, menurut kalian gimana guys? Dan ini yang 2 kali zoom kita cobain maksimal digital zoom hingga 20 kali zoom. Boom, kurang tajam sih. Oke, kita cobain di outdoornya seperti apa. Ini wide angle kita cobain sampai nanti zoom lagi ya. Warna biru kok baru. Warna biru dengan HDR-nya cukup bagus, dia bisa menangkap. Cuman di sini fokus ke saya pun jadi gelap, nggak bisa menangkap yang bagus untuk zoomnya. Ini yang wide angle lagi kita lihat di awannya warna birunya dari wide angle. Nah, ada perubahan kontras dan saturasi di awan. Dan ini zoomnya, boom, jadi agak bunyeh kalau menurut saya. Dan kita lagi-lagi coba lagi penasaran wide angle lagi, kalian bisa lihat nih blue-nya langit. Nah ini kayak berubah-berubah gitu kesannya normal shoot. Dan ini saya cobain nanti ke yang menggunakan digital zoom, ini yang 2 kali zoom dan ini yang 20 kali zoom. Menurut kalian gimana detailnya? Kalau tadi outdoor kurang, ini agak lumayan. Dan ini bokeh untuk kamera belakang yang f3.5 dan ini yang boom 0,95 dimana bisa kita atur kamera belakang depan seperti itu. Kemudian kita mau testing kamera makro, ini yang normal shoot seperti ini. Dan ini yang makro shootnya kurang lebih detailnya seperti ini. Coba lain lagi. Dan ini yang di bunga kita mau cobain makro shot lagi dan hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Dan untuk night shoot kita cobain di sampling seperti ini ya. Ini kan ada display untuk tes night mode-nya. Hasilnya lumayan bagus menurut saya. So gimana menurut kalian nih hasil kamera di Oppo? Lanjut di 64 megapiksel, kalian bisa nilai sendiri, lihat sendiri dari kontras warnanya, detailnya, saturasinya gimana. Nah, saya lihatkan dari metadata kurang lebih kayak gini, ISO-nya 600-an, shutter speed-nya 1/50 dengan bukaan f1.7. Detailnya kalian lihat sendiri dan silakan berikan penilaian. Nggak hanya ini saya samplingnya, saya akan perlihatkan satu lagi. Nah, berikut yang sampling lagi, nih 64, ISO-nya lebih kecil, bukaan lensa dan shutter speed masih sama, fokusnya ke Samsung ini. Nah, kalau dari sini warnanya masih oke, tapi detailnya sedikit menurun. Dan di Oppo dibekali fitur Ultra HD, di mana fotonya resolusinya jadi lebih gede, nih 12.000 dikali 9.000. Yes, jadi filenya lebih gede, ISO-nya kecil, shutter speed sama, bukaan lensa sama. Warna yang dihasilkan sama juga, kualitasnya, saturasi, kontras juga kurang sedikit di pop up, dan detailnya kalau kita zoom maksimal juga kurang tajam menurut saya. So kalian yang menilai sendiri, kalian lihat sendiri, berikan komentar kalian penilaian untuk 64 mega di Oppo Reno 7 ini guys. Nah untuk video dia kita apa nih untuk Oppo ini nggak bisa kita langsung pada perekaman switch ke wide angle. Kalau zooming bisa. Yang ultra lebar ini dipencet dulu baru
Misalkan sambil perekaman kayak gini ya, ini nggak bisa kita. Kalau zooming bisa, wide angle-nya, nah ini nggak bisa. Kekurangannya di situ sih. Ya ini mungkin dari sisi prosesor aja. Oke, ini testing untuk video selfie dan ini AI saya aktifkan. Hanya terbatas di 30 fps Full HD maksimal. Dan ini hasilnya AI. Nanti kita cobain yang kestabilannya ya, udah support ACE. Ya, lokasi kita ada di Meteor Cell Malang. Nah, lokasinya seperti ini guys. Nah, kalau yang mau cari handphone, gadget, aksesoris, bisa yang di Kota Malang bisa di Meteor Cell Malang. Oke, ini sekarang lagi uji coba yang AI aktif, plus juga kestabilannya ACE-nya kita aktifin. Ntar, supaya lebih enak, saya mau cobain sambil lari. Oh, bagaimana hasilnya? Itu sambil lari, kualitasnya lumayan loh. Kamera 32 megapiksel meskipun belum support sampai 4K. Full HD 60 aja belum nyampe. Ini hasilnya untuk selfie-nya kayak gini guys. Dan ini video bokehnya seperti ini guys. Ini yang bokeh paling kuat. 0,95 bukaan lensanya. Cuman tadi kalau dari foto kan kayaknya ada yang dipaksakan ngeblur kan rambut kayak ini waktu kayak seperti ini, cuman hanya terbatas di 720, nggak sampai full HD. Dan ini hasilnya guys, menurut kalian gimana? Sambil jalan, nah nice untuk meskipun terbatas di 720p. Dan ini perekaman video full HD 30 fps ultra wide. Ini sambil jalan ya, coba ya testing kestabilannya 30 fps ultra wide. Satu kali zoom, ini handheld semua. Nanti untuk yang ekstra kestabilannya kita akan aktifkan. Dan ini hasilnya full HD 30 fps. Sekarang perekaman ultra stabil ini nggak ada OIS nya loh ya guys, ini cuma AIS. Lokasi udah ada di Meteor Cell. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya guys. Pencahayaannya sambil jalan, kita cobain sambil lari habis ini ya. Tes video ultra kestabilan kita sambil lari ya. Nah, hasilnya kayak gitu guys. Dan berikut sampling video 4K nya, dan ini nggak ada fitur kestabilannya, jadi sambil jalan kayak gini guys. Nah, kelihatan bergoyang banget ya. Nah, kita sambil coba lagi jalan. Hasil video 4K nya kurang lebih kayak gini. Not good banget ya. Ini bisa kalian padukan misalkan dengan menggunakan gimbal aja kalau 4K. Oke. Nah, di video ini kerennya si Oppo Reno 7, dia gerak lambat atau slow mo-nya itu ada pilihan dari 120 sampai 960 fps. Kita cobain dari 960 juga, 480 juga ya. Dan sekarang kita mau tes, ini nyala terus kayak gini, panasnya berapa? 41. Cuman anget-anget doang. 41,2 di bagian sini, di bagian belakang 39, nggak terlalu panas. 37, paling panas memang di area prosesor ya. Oke guys, bagaimana menurut kalian dari serangkaian yang udah kita uji coba, dari itu performanya, layarnya, kemudian audionya. Ya overall nih handphone benernya sih hanya Oppo Reno 6 5G yang berganti jubah. Kesannya ya menurut saya pribadi, kalau di dunia otomotif tuh hanya kayak facelift aja. Dan kalau dilihat performanya sama. Kemudian kamera yang diusung dengan profil yang sama, memang masih tajamnya bagus, untuk bokehnya bagus, videonya juga masih oke lah. Tapi kalau untuk urusan video, kalian yang suka di videografi, saran saya memang bisa menggunakan gimbal. Apalagi kalian memerlukan video 4K-nya.
Dan untuk kamera sendiri memang sampai sekarang pun saya belum menjumpai settingan untuk lampu, dan maybe memang untuk Oppo Reno 7 5G ini tidak ada glowing atau dual orbit yang mungkin hanya tersedia di varian bawah dan juga yang Pro, yang Z nanti kita akan ulas. Dan kalau dari suara masih enak, kemudian dari layar juga masih bagus. Ini juga message ke Oppo. Mungkin lah kalau mungkin generasi Oppo Reno 8 kasih jarak boleh lah agak dikit. Performa boleh ditingkatkan dengan budget yang perkiraan saya dengan harga spek-spek yang dibawa yang diusung tadi. Ini perkiraan nggak jauh beda dengan si Oppo Reno 6 5G yang kemarin dibanderol 799 ya, atau 8 juta. Dan seharusnya kurang lebih, menurut saya demikian. Dan silakan sampaikan komentar kalian, apakah kalian layak membeli atau tidaknya, itu tergantung keputusan kalian. But overall I like it dengan desainnya yang baru, yang membuat tampilan di generasi baru memang lebih segar dibandingkan generasi sebelumnya yang hampir sama dengan yang 5. Dan menurut kalian gimana? Silahkan sampaikan komentar kalian di kolom komentar, dan akan saya ulas tersendiri yang Oppo Reno 7Z di mana ada glowing atau dual orbitnya. Dan saya Alvin Peras, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye bye guys.